Halo teman-teman semua, apa kabarnya di sana? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu ya. Selamat berjumpa di channel YouTube saya yang baru pertama kali belajar membuat cerita untuk hiburan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam cerita ini ada kesamaan atau kemiripan nama, kesamaan cerita atau kemiripan cerita, kesamaan tempat atau kemiripan tempat. Mohon dimaafin ya teman-teman, sebab semua itu hanyalah kebetulan saja, dan saya membuat cerita ini hanyalah untuk hiburan semata. Dan maaf juga bila mana tulisan saya ini jelek dan sulit dibaca. Teman-teman sekalian, izinkan saya membuat cerita dengan menggunakan clipping sebagai medianya. Cerita ini mengisahkan sebuah cerita tentang Pak Lurah entah di mana sebagai sutradara sebuah drama, drakor, sinetron. Pak Lurah ini bernama Jowi Dodol, mempunyai anak bernama Birgan, dan mempunyai seorang teman bernama Pak Bro. Padahal Pak Bro ini dulu saingannya Jowi Dodol dalam pemilihan lurah. Tapi sekarang Pak Bro ingin sekali menjadi lurah menggantikan Jowi Dodol. Sementara Jowi Dodol ingin kekuasaan lebih lama ada di pihaknya. Maka dimanfaatkanlah kesempatan si Pak Bro yang selalu mendekati Jowi Dodol, dan diaturlah siasat menempatkan anaknya si Birgan menjadi wakilnya Pak Bro nanti. Bermacam cara dilakukan sampai melanggar aturan supaya Birgan bisa lolos menjadi lurah. Cara haram, cara busuk, dan lain-lain dilakukan supaya nanti Pak Bro menang menjadi lurah. Di sisi lain, Jowi Dodol sudah terlebih dahulu menempatkan beberapa orang penting di posisi yang strategis, sebab tujuan Jowi Dodol adalah untuk pertahanan, melindungi anaknya si Birgan dari pemberontakan nanti. Skenarionya begini. Jowi Dodol ini tahu persis keburukan Pak Bro di masa lalu, yaitu tentang ingin berkuasa. Jowi Dodol juga tahu rekam jejak Pak Bro di masa lalu, bahwa Pak Bro adalah menantu dari Lurah Hutarso. Istrinya bernama Titi Editahi, putri dari Lurah Hutarso saat Hutarso menjabat sebagai lurah pada masa itu. Jowi Dodol juga tahu Pak Bro pernah menjabat sebagai pimpinan koperasi pasar Susukan. Hanya selang beberapa waktu Pak Bro berganti jabatan menjadi pimpinan di koperasi strategi Adiguna. Pada jabatan terakhir inilah Prabowo ingin berkuasa dan menggantikan mertuanya Lurah Hutarso. Maka disusunlah rencana untuk menggulingkan mertuanya Lurah Hutarso. Tapi rencana itu tercium oleh wakil Lurah Hutarso yang bernama B.Y. Bihabi dan diketahui oleh Titi, istrinya Pak Bro, dan juga diketahui beberapa orang dekat Lurah Hutarso. Maka gagallah rencana itu
dan dibuatlah rencana kedua dengan mengajak kerjasama seorang ahli yang bernama Iman Sair. Pada masa itu terjadilah huru-hara di seluruh pelosok, kekacauan di mana-mana, penjarahan, pengrusakan, pembakaran, dan lain-lain. Huru-hara dibuat untuk melengsarkan Lurah Hutarso. Setelah Hutarso lengser, posisi lurah digantikan oleh wakilnya B.Y. Bihabi. Setelah B.Y. Bihabi menjabat sebagai lurah, jabatan Pak Bro pun dicabut dan diberhentikan dari semua aktivitasnya. Pada tahun itu pula istrinya si Titi Editahi minta cerai karena mengetahui keburukan niat Pak Bro. Semua masa lalu yang buruk Pak Bro ini diketahui oleh Lurah Jowi Dodol. Dari cerita masa lalu Pak Bro inilah Jowi Dodol membuat rencana supaya kekuasaan tetap ada pada pihaknya. Teman-teman sekalian, skenario yang sudah disusun Jowi Dodol sebagian sudah tayang dan sebagian lagi belum. Makanya dia berucap, akhir ini kita banyak disuguhkan drama, drakor, sinetron. Skenario yang belum tayang tapi sudah disusun begini. Di ujung masa jabatannya, Lurah Jowi Dodol maksudnya, menempatkan beberapa orang penting yang dekat dengannya pada posisi-posisi strategis, berusaha memenangkan Pak Browo menjadi lurah dan anaknya Birgan menjadi wakil lurah dengan segala cara, termasuk cara busuk, licik, dan haram, mengatur pemenangan Pak Browo dengan cara curang. Hal terpenting dalam skenario yang akan ditayangkan nanti setelah Pak Browo menang dan menjadi lurah, Jowi Dodol membuat rencana melengsarkan Pak Browo seperti Pak Browo melengsarkan Lurah Hutarso, si mertuanya. Itulah sebabnya mengapa Lurah Jowi Dodol menempatkan beberapa orang penting yang dekat dengannya pada posisi-posisi strategis. Dengan cara apa nanti Jowi Dodol melengsarkan Pak Browo? Tidak ada yang tahu, karena itu sangat rahasia. Setelah Pak Browo lengser nanti, otomatis Birgan, anaknya Jowi Dodol, akan menggantikan posisi Pak Browo menjadi lurah. Maka dengan demikian, kekuasaan tetap pada pihak Jowi Dodol. Dapatlah dibayangkan, jika Pak Bro menang dan menjadi lurah nanti, akan terjadi lagi huru-hara, kekacauan di mana-mana, dan situasi akan memanas untuk melengsarkan Pak Bro. Maka dari itu, doa dan harapan saya kiranya Pak Bro jangan sampai lolos menjadi lurah. Sebab Lurah Jowi Dodol sudah berniat buruk, seburuk niat Pak Bro di masa lalu. Semoga cerita yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, agar kiranya bisa lebih cermat dalam memilih pemimpin. Janganlah sampai dipimpin oleh orang yang haus jabatan, sebab biasanya orang yang haus jabatan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Demikianlah teman-teman, cerita ini saya buat sebagai hiburan. Saya berharap teman-teman semua mengerti cerita yang saya buat ini, karena saya yakin teman-teman semua lebih cermat menyimak clipping-clipping saya yang kurang bagus ini. Jika ada kritik dan saran, saya sangat senang dan berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga kedepannya saya makin lebih baik dalam membuat cerita. Pilihlah pemimpin yang berpengalaman, jujur, bersih, berani babat korupsi. Bukan pemimpin yang jiwa preman, yang emosional dan buta pengalaman. Sekian.